Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Nabila Syaputri. Di video kali ini saya akan membuat database Odoo. Yang pertama ada data perusahaan, yang kedua ada data pengguna, yang ketiga ada mengkonfigurasi. Nah, pertama-tama di sini kita bisa memilih modul-modul apa aja yang akan ada di perusahaan kita. Nah, selanjutnya kita harus mengisi nama, email, nama perusahaan kita. Nah, setelah mengisi nama perusahaan kita, jangan lupa mengklik tanda seperti pensil di bawahnya dan mengetik edu di depannya. Terus mengisi telepon, mengisi negara kita, mengisi bahasa, mengisi berapa karyawan, dan mau dipakai di mana Odoo ini. Setelah itu kita lanjut ke modul setting. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membuat data pengguna dengan mengklik Manage User. Manage User ini berfungsi untuk mengelola pengguna, hak akses, dan izin pengguna. Nah, di Manage User ini kita bisa menambahkan pengguna atau user yang dapat mengakses perusahaan apa aja sih yang bisa diakses. Di sini kita pilih administrator karena user akan memperoleh akses keseluruhan modul setting dan juga menu setting pada masing-masing modul dengan catatan user memiliki akses tertinggi pada masing-masing modul. Bisa disesuaikan ya untuk mengisinya teman-teman. Setelah membuat data user, selanjutnya kita membuat data companies. Nah, di companies ini satu website aja bisa membuat beberapa perusahaan. Selanjutnya tampilannya seperti ini. Company name-nya sesuaikan ya dengan nama perusahaan kita. Terus ada nama telepon, email, website, alamat, dan lain-lainnya. Nah, jika sudah, kita bisa mengkonfigurasi perusahaan kita. Selanjutnya, klik modul accounting seperti ini untuk mengaktifkan fitur-fitur apa saja yang akan ada di perusahaan kita. Nah, menu setting di accounting ini digunakan untuk setup awal dari modul accounting dan wajib dilakukan sebelum memulai kegiatan dan hanya dapat diakses oleh user group administration setting. Nah, di sini ada tentang tax atau pajak. Default tax, jenis pajak yang akan dimunculkan secara otomatis pada produk lain untuk customer invoice, sales tax, ataupun vendor bill, purchase tax yang dibuat melalui modul accounting. Pilihan drop-down akan sesuai dengan pajak yang dikonfigurasi pada accounting, configuration, dan tax. Pajak pada customer invoice yang dibentuk melalui sales order akan otomatis mengikuti pajak yang ditentukan pada sales order, di mana sales order akan mengikuti pajak dari customer tax yang ditentukan pada master data produk. Nah, selanjutnya ada rounding method, metode pembulatan pajak pada sales order atau purchase order. Yang pertama ada round per line, pembulatan pajak pada setiap order line. Yang kedua ada round globally, pembulatan pajak berdasarkan total nilai pembelian atau penjualan. Selanjutnya ada main currency atau mata uang utama yang digunakan perusahaan. Nah, di sini ada customer invoices, ada warning, opsi untuk memunculkan pesan atau peringatan pada saat pembuatan customer invoice yang dapat diatur pada kontak customer. Ada default terms and condition. Terms and condition yang akan dimunculkan secara otomatis pada customer invoice. Terus ada cash rounding, satuan terkecil yang digunakan untuk pembayaran cash, dan default Incoterm, pilihan Incoterm yang akan dimunculkan secara otomatis, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk mengisinya sesuaikan dengan perusahaan kalian ya teman-teman. Ini adalah bentuk konfigurasi. Nah, untuk memunculkan setup akunnya, kita perlu mengaktifkan fiscal country dulu. Yang lainnya hanya di checklist sesuai kebutuhan perusahaan kalian ya. Jika sudah selesai, kita bisa mengklik tanda save warna ungu. Setelah itu, kita bisa kembali ke accounting dan mengklik
configuration chart of accounts. Tada, ada deh semua setup akunnya.